Memang sih saya juga nggak nyangka ya kan, nggak menyangka. Jadi almarhum kemarin istrinya almarhum baru 7 bulan dia lamaran. Saya juga nggak tahu. Saya nggak, jujur saya sama sekali nggak diundang dan sama sekali saya nggak dikabari, sama sekali nggak WhatsApp. Kecuali hubungan yang lain dia baru WhatsApp. Kok hubungan ini nggak, kenapa nggak WhatsApp? Nah 7 bulan itu tiba-tiba lamaran di rumahnya, sedangkan rumahnya depan-depan sama saya kan. Saya bangun tidur rame nih, ada apa gitu. Nah saking mungkin sedikit, sebenarnya sih nggak emosi sih, sedikit kecewa aja gitu kan. Kok tiba-tiba lamaran baru 7 bulan ya kan, belum setahun. Nah akhirnya saya videoin dong, kok rame banget di rumah, ada apa nih? Saya pikir ada ondel-ondel, oh ada lamaran. Sedikit sindiran lah buat keluarga yang rame kan, di rumah almarhum rame dari keluarga suami yang baru gitu. Oh ada lamaran, oh ya udah. Nah di situ saya langsung ke makam almarhum. Nah situ saya nangis, saya jujur dari situ pagi, karena pagi kan saya jarang banget tuh yang namanya biasa kan dari soto saya prepare, saya tidur ya, saya nggak tidur. Jadi saya langsung ke makam. Nah situ saya nangis, benar-benar nangis. Saya minta maaf sama almarhum, saya bilang ini Irma istrinya nikah lagi, saya bilang. Nah tapi insya Allah saya ada rezeki, saya bikin haul, saya bilang. Udah jangan bikin itu, saya ngomong sendiri kayak seolah tuh kayak masih hidup. Sebenarnya sih kayak masih hidup aja, saya ngobrol sendiri. Nah tapi alhamdulillah haul almarhum kan bulan Mei nih. Tapi saya tanya Ustadz, boleh tuh dimajukan. Jadi alhamdulillah kemarin tanggal 1 udah saya haulin almarhum sekalian sama bapak saya kan meninggal tanggal 1 April. Jadi saya barengin haulnya bareng ya. Memang sih itu kemarin 7 bulan lamaran dan baru kurang lebih sebulan kemarin nikah. Nikahnya juga nggak di sini, lamaran di sini di rumah almarhum, nikahnya di rumah lakinya yang baru. Itu benar-benar abang nggak tahu bahwa di depan rumah bang? Nggak tahu, saya sendiri. Alasan apa? Ada alasan nggak waktu abang? Ya saya karena saya nggak menanya gitu, nggak nanya. Mungkin dia pernah WhatsAppnya ke kakak ipar, dia mau nikah, cuman saya nggak di WhatsApp. Cuma kenapa saya nggak di WhatsApp kan gitu, maksudnya seharusnya kan di WhatsApp aja ya, mohon maaf nih gini. Dan lakinya pun calonnya pun ke rumah lah ngomong, karena kan masih ada ibu sambungnya kan, masih ada adik-adiknya, kenapa nggak ngomong gitu. Dan sekarang sih tinggal di sana di depan rumah persis lakinya, makanya itu yang saya tuh udahlah saya jarang pulang jadinya. Udah bukan pulang sih pulang, cuman ya gitu, kenapa gitu. Ada sedikit kecewa. Iya kecewa, maksudnya kita bareng-bareng, memang jodoh rezeki maut memang ada yang mengatur kan, tapi bisa nggak sih haul dulu gitu, tunggu 2 bulan 3 bulan barulah ayo kita bantu bareng-bareng gitu. Jadi pernikahan itu dilakukan sebelum haul dilakukan. Nah di sini juga saya juga ada kebebasan lah, maksudnya ada kebebasan dalam artian anaknya almarhum nggak sepenuhnya lagi ke saya, paham nggak? Jadi udah ada bapaknya nih, jadi saya nggak terlalu dari 1 sampai akhir saya, jadi udah ada yang bertanggung jawab bapak saya. Bang, untuk anak yang pertamanya itu siapa namanya, lupa saya. Namanya Sherin Alanto. Sherin sendiri waktu pernikahan itu kan sama abang kan deket banget tuh Sherin ya? Iya dekat. Apakah nggak ada? Sherin nggak ada, dia mungkin karena masih kecil ya, dia nggak ada apa-apa. Cuman semalam dia bikin statusnya rindu dia. Semalam nih saya screenshot juga, dia satu banyak banget, nggak ada papa yang sesayang kayak papahnya, dia bilang. Kata Sherin, kenapa kalau surga butuh hiburan, butuh pelawak, kenapa bapak aku yang diambil ya Allah gitu. Kenapa kalau surga gitu, kalau surga butuh hiburan, kenapa pelawak bapak aku yang diambil gitu. Itu Jadi baru-baru ini? iya baru kemarin ini baru kemarin. Semalam saya mau tidur, saya lihat statusnya dia, saya kira cuma HP saya mati nih. Ada kok statusnya masih ada. Nah dia bikin seperti itu, kangen lah dia. Karena apa? Nah dia juga mau ulang tahun nih sebentar lagi Mei. Nah ulang tahun dia itu selalu dirayain sama almarhum, selalu. Mau almarhum gak ada uang, gimana cara nyari uang pasti dirayain. Dan itu di percakapan Sherin sama bapaknya tuh sama almarhum, saya di-screenshot juga sama Sherin, dijadiin status. Karena Sherin tuh masih sering WhatsApp, walaupun nomornya udah gak aktif nih, masih di WhatsApp sama Sherin. Kayak, papa, aku ulang tahun beliin BTS titik. BTS tuh yang orang Korea, orang tahu dah. BTS tuh ya, tolong pak, titik koma, pokoknya titik koma, nggak mau tahu gitu, kata saya. Iya, kata Sapi. Kangen gitu Sherin biasanya ulang tahun, kata dia dibeliin. Nah,
ini selalu ada, sekarang enggak. Dan sampai sekarang abang ngeliatnya gimana tuh bang? Rasanya perasaan Ya, saya sebagai bang terdekat lah. Di situ kakak saya kandung saya, awalnya tuh kakak kandung saya yang bilang, lihat status Sherin, dia bilang, dikirim ke saya semua perisutannya juga. Saya lihat, langsung saya bilang ke Sherin, saya bales, saya reward kan status dia, kirim doa, saya bilang gitu, sabar, kirim doa. Memang dia nih udah mulai, saya bilang tuh udah biasanya kemana-mana papa almarhum. Sekarang nih udah saya lihat nih udah kayak kehilangan arah lah, ibaratnya udah kayak bingung nih dia, biasanya ada papa yang tak nolongin apa, sekarang agak bingung nih gitu. Cuman saya kan kemarin anaknya almarhum Sherin mau sekolah kemarin, baru ini om sepatunya udah nggak muat. Ya udah saya ajak ke toko sepatu, saya beli, saya bilang kalau sepatunya rusak lagi, kalau nanti bajunya nggak muat lagi ngomong, saya bilang baju pun semua udah nggak muat, dari semua baju yang dia pakai udah nggak muat, itu beli baru. Itu kemarin saya ajak ke pasar Bayan Lama tuh, saya beli dari nol, dari rok semua warna saya beli buat dia. Artinya Bang Doli memang sebagai ayah sambung, dibilang ayah sambungnya dari ini ya. Bener, maksudnya saya walaupun saya nggak bisa menjadi seorang ayah almarhum seperti almarhum Bang Sapi, setengahnya saya bisa menggantikan lah gitu. Memang saya masih banyak kekurangan dari keluarga saya Kak Irma, saya masih banyak kekurangan, masih belum banyak membantu. Tapi seenggaknya kayak saya juga itu anak almarhum masih tanggung jawab saya bilang. Tetap sih Kak Irma nih masih kayak om, misalnya kayak butuh apa, karena kan situ masih ada uang almarhum yang kemarin waktu itu masih ada saya pegang, itu jujur aja, dan itu pun nominalnya udah kurang lah, udah tinggal sedikit lagi lah. Makanya tetap saya kasih ke Kak Irma nih, soalnya sekian nih pengeluaran detail lah, saya juga nggak mau, tapi ini untuk keperluan anak, nggak ada keperluan luar itu, saya nggak mau. Itu saya tegaskan ke Kak Irma, saya nggak mau kalau buat foya-foya, kalau buat beli belanja ya saya nggak mau. Kalau buat makan, insya Allah keluarga kita nggak bakal kelaparan karena kita ada soto, saya bilang. Artinya memang uang salawat dulu masih ada di masih ada uang solawat, uang kali saya pegang ya, Bang, sampai ya, sekarang. Ya itu untuk kebutuhan itu tadi ya, ya, sepatu, jadi, beli baju, beli buku itu. besok mungkin ya. Benar sekali. Jadi saya nggak mau bahaya kan, namanya uang yatim saya ambil kan, itu mengeri. Makanya saya pegang, dan ini kan kebutuhan masih, ibaratnya saya nama Kaping masih panjang, dan uang yang saya pegang sisa itu nggak bakal cukup nih. Makanya, dan sekarang juga soto nih, maaf saya bilang soto itu kemarin bisa ada saksinya, karyawan saya bisa juga ngomong itu belanja hanya cukup buat belanja aja kemarin tuh, karena kemarin tuh bulan pas mau nih bulan Mei, April, bulan sebelum Mei nih ya, bulan apa tuh, Februari tuh itu payah dah tuh dagang. Jadi ya memang ya mau nggak mau saya pribadi ada uang almarhum, cuma nggak saya pegang, saya nggak mau. Akhirnya terpaksa saya minjem uang sama yang namanya ibu-ibu yang di sini ada tuh yang minjemin uang, terpaksa saya pinjam uang itu buat gaji karyawan. Nah di situ saya sedih tuh Pak, sampai minjem uang apa sih, Bang Keliling tuh. Iya Bang. Nah Bang Keliling cuman udah sering kemarin nih, udah kayak Kenal, saudara lah ya, Bang Keliling, udah emang di sini minjem sama dia semua. Nah saya minjem dong sekian. Nah uang itu habis seketika buat karyawan, udah nggak megang apa-apa. Uang sih ada, uang almarhum yang buat, cuman saya nggak mau pegang. Itu walaupun nominalnya cuma 2 digit doang, nggak banyak kan. Jadi ya itu buat almarhum, saya nggak mau. Kalau anaknya kayak contohnya buat itu saya bantu. Cuma kalau di luar, kalau soto buat dia ada pribadi, dari soto pribadi beda gitu, beda. Makanya pas saya ngomong cerita nih sama kakak ipar ya kan, ngomong berdua sama kakak ipar, akhirnya gue kejebak juga ya. Dalam arti kejebak, ini nggak pernah yang nama minjem bang lewat itu, saya nggak pernah. Kenapa saya kejebak? Karena pertama penghasilan saya berkurang kan, biasanya saya kerja sama almarhum, gaji bulanan lah. Wah, itu pokok pasti ada lah, ya. Pasti ada dari kantor komando juga pasti ada, itu pokok. Jadi kadang saya nge-backup buat gaji karyawan. Sekarang bingung, makanya saya bilang nih, ini dagang gimana caranya nggak tutup gitu, gimana caranya terus berjalan. Makanya saya kontrol walaupun nombok saya minjem di bank, tapi di bank tuh alhamdulillah bayar harian supaya pakai uang soto juga supaya gitu. Tapi alhamdulillah sih kalau nggak salah seminggu lagi lah lunas lah gitu. Iya, 2 bulan bayar cepet-cepet 6 juta udah tuh.